Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih dalam rangkaian pembahasan nilai-nilai ketauhidan dalam pelaksanaan ibadah salat. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas satu persatu nilai-nilai ketauhidan yang terdapat dalam syarat-syarat sah salat. Maka di subuh yang berbahagia ini kita akan masuk dalam rukun salat. Yang pertama dimulai dengan niat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanya saja setiap amalan itu adalah tergantung kepada niat. Maka hadis ini menjelaskan tentang bahwa tidak sahnya salat itu adalah tergantung kepada niat. Siapapun mau melakukan salat yang artinya menghadap kepada Allah, maka harus dimulai dengan niat. Nah, posisi niat ini adalah al-qalbu. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah di hati, dan dia menjadi permulaan daripada kita menghadap Allah ketika salat. Maka kita lihat sedikit ucapan atau penjelasan daripada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah. Beliau mengatakan, wa aslus salati salasatu asya. Wa aslus salati thalathatu asya. Dan hakikat salat dan inti daripada salat itu ada 3 hal, ada 3 perkara. Yang pertama, ayyakhda'al qalbu 'inda mulahadati jalalillahi wa 'azamatihi. Hakikat pertama daripada salat adalah hati tunduk di depan kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian yang kedua, wa ayyu'abbira
al-lisanu an tilkal 'azamah wa dhalikal khudu' afsaha ibarah. Kemudian yang kedua, keagungan Allah dan kebesaran Allah yang sudah terdapat dalam hati ketika menghadap Allah diutarakan melalui lisan dengan ucapan-ucapan yang ada dalam salat. Kemudian yang ketiga, wa ayyu'addibal jawarih hasba dzalikal khudu'. Kemudian membuat anggota tubuh untuk menampakkan, menginterpretasikan ketundukan kepada Allah yang maha agung dan besar tersebut dengan anggota tubuhnya. Maka tiga hal ini kalau kita bagikan dalam rukun salat, itu ada rukun qalbi, rukun hati yang dilakukan oleh hati saja. Nah, itulah yang pertama tadi, bagaimana salat ini membuat hati tunduk kepada kebesaran Allah karena sedang berada di hadapan Allah. Ini disebut dengan rukun qalbi, hati. Maka salat itu harus dimulai dengan hati. Kemudian yang kedua, setelah hati tertancap di dalamnya kebesaran Allah, sedang berhadapan dengan Allah, kemudian kebesaran itu diwujudkan oleh lisan. Ini disebut dengan rukun qauli, rukun yang dilakukan oleh lisan. Ada dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian membaca syahadat di tahiyat terakhir, kemudian membaca selawat, dan menutupnya dengan membaca salam yang pertama. Nah, setelah kemudian berikutnya, selain kebesaran Allah itu diwujudkan dalam bentuk lisan dengan bacaan-bacaan, kemudian ada rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Rukun yang dilakukan oleh anggota tubuh selain daripada rukun qalbi dan daripada rukun qauli. Nah, dari tiga perkara ini, yang pertama adalah hati. Nah, disinilah letak niat. Maknanya, sebelum kita salat, ketika kita mau melakukan salat, maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana meletakkan hati, niat yang pas dalam hati kita. Bagaimana kita menyatakan kepada Allah bahwa kita salat untuk Allah. Bagaimana kita menegaskan dalam hati bahwa kita salat sedang membesarkan Allah, sedang mengagungkan Allah. Bahwa salat kita, berdiri kita, rukuk kita, sujud kita, sedang kita persembahkan kepada Allah. Inilah hakikat niat. Kalau niat tidak benar, kalau niat tidak berisi di dalamnya persembahan kepada Allah, kalau niat tidak berisi di dalamnya pengagungan kepada Allah, kalau niat tidak berisi di dalamnya kebesaran Allah saat salat, maka Allah katakan sebagaimana hadis qudsi, ana aghna syuraka anis syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh disandingkan siapapun di sampingku. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh, aghna syuraka, yang paling benci, yang paling tidak suka ketika aku disembah tapi dia menyandingkan orang lain di sampingku. Maka faman amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi,
dia masukkan tujuan lain dalam amalannya, dalam ibadahnya, dalam salatnya, asyraka fihi ma'i ghairi, dia tujukan ada yang lain selainku, kata Allah, taraktuhu, maka akan kutinggalkan dia, wasyirkahu, dan zat lain yang dimasukkan, disandingkan kepadaku dalam salatnya. Nah, ini hakikat daripada niat. Bagaimana kita memastikan salat kita hanya kepada Allah. Bagaimana salat kita hanya membesarkan Allah. Bagaimana salat kita hanya mensucikan Allah. Kalau ada yang lain selain Allah, maka Allah akan meninggalkan kita dan zat lain yang kita masukkan di samping Allah. Ana bari'un minhu, kata Allah. Aku berlepas diri daripada orang tersebut. Maka inilah makna kalau tidak ada niat dalam solat, maka solat tidak sah, tidak Allah terima. Kalau niat tidak lurus kepada Allah, solat tidak Allah terima. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wallahi laisa ahadun aghyaru minallah. Demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Artinya Allah adalah zat yang paling cemburu. Tidak rela Allah. Ketika kita dalam posisi menyembahnya, ketika kita dalam posisi berada di hadapannya, ada orang lain yang kita tuju. Allah paling cemburu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, dikenal dengan seorang suami yang sangat pecemburu di masa Rasulullah. Jadi suatu ketika Sa'ad bin Ubadah ngomong ke Rasulullah, dan di samping itu ada para sahabat. Kata Sa'ad bin Ubadah, seandainya aku temukan istriku berada di dekat orang lain, maka akan kuhunuskan pedang dan kutebas lehernya. Leher si laki-laki yang dekat dengan istriku itu. Maka orang-orang ngomong, cemburu sekali si Sa'ad. Cemburu sekali si Sa'ad. Kata Rasulullah, ana aghyaru minhu. Kata Rasulullah, aku lebih cemburu daripada si Sa'ad. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu daripadaku. Artinya Allah sangat cemburu. Allah tidak rela ada zat yang lain di samping Allah. Yang ketika kita menyembah Allah, ada zat itu di situ, ada makhluk di situ. Allah sangat cemburu. Maka oleh karena itu Rasulullah katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika hari akhirat nanti, yang pertama masuk neraka itu adalah syuhada, orang yang mati syahid. Yang kedua adalah para ulama. Ditanya oleh para sahabat, bagaimana ceritanya? Yang pertama masuk neraka adalah para syuhada. Bagaimana ceritanya yang kedua masuk neraka adalah para ulama? Kata Rasulullah, nanti di hari akhirat, yang pertama dipanggil adalah syuhada, orang-orang yang berjihad di medan jihad dan mati dalam medan perang. Dipanggil oleh malaikat, engkaukah orang yang syahid itu? Kata syuhada ini, iya, aku yang syahid itu. Aku telah berperang untuk agama Allah. Aku telah berperang untuk li'i'la'i kalimati la ilaha illallah, untuk mengangkat, meninggikan kalimah la ilaha illallah. Kata malaikat, kadzabta, kamu berdusta. Kamu berdusta, kadzabta, kamu pendusta. Kamu memang berperang di jalan Allah. Banyak musuh yang tewas, yang mati di tanganmu.
tapi kamu berjihad liyuqal, untuk dikatakan kamu sebagai pemberani, kamu sebagai orang yang tangguh, kamu sebagai orang yang hebat. Waqad qil, dan telah dikatakan seperti itu. Maka sekarang silahkan kamu masuk neraka. Fasuhiba finnar, maka digiring, dilempar dalam neraka. Allah tidak main-main. Allah cemburu sekali. Allah kalau ada ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, Allah lemparkan dalam neraka. Allah zat yang paling tidak suka disekutukan bersamanya selainnya. Kemudian dipanggil ulama. Apakah engkau ulama itu? Maka sang alim pun menjawab, iya, aku seorang ulama. Aku telah menghabiskan masa hidupku untuk menuntut ilmu. Puluhan tahun, siang malam menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Kemudian setelah menuntut ilmu, aku menghabiskan hidupku untuk mengajarkan umat, untuk mengajarkan ilmu kepada orang-orang. Kata para malaikat, kadzabta, kamu pendusta, kamu bohong. Kamu mengajar, kamu menuntut ilmu, kamu mengajarkan umat, bukan untuk agama Allah, bukan untuk Allah. Kamu menuntut ilmu siang malam, kamu mengajarkan umat siang malam, untuk dikatakan kamu seorang ulama, untuk dikenal, untuk populer, untuk viral. Dan kamu telah mendapatkan itu. Kamu telah populer dan itu tujuanmu. Kamu telah viral dan itu tujuanmu. Kamu telah dikenal dan itu tujuanmu. Maka sekarang masuklah, fasuhiba finnar, digiring, dilempar dalam neraka. Maka yang pertama masuk neraka, yang pertama syahid, yang syahidnya bukan karena Allah. Yang kedua alim, ulama, yang ilmunya bukan karena Allah. Kenapa seperti itu? Kan sayang, sudah capek berjihad, sudah capek menuntut ilmu, mengajarkan umat. Iya sayang, tapi Tuhan yang kita sembah adalah zat yang paling sangat cemburu. Tapi Tuhan yang kita sembah, zat yang paling tidak suka ada orang lain, ada makhluk disandingkan di sampingnya. Dialah zat yang pingin ibadah kita hanya kita persembahkan kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah, melainkan mereka menyembahnya mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, bersih, suci, diperuntukkan kepada Allah. Maka hati-hati kita dengan sifat riya. Hati-hati kita tuju selain Allah dalam ibadah kita. Kalau sampai ada makhluk dalam ibadah kita, kita ingat dalam hati, kita tancapkan dalam hati kita, Allah zat yang paling cemburu, tidak suka ibadah dipersembahkan kepada selainnya, tidak suka hambanya berbuat maksiat kepadanya. Dan Allah zat yang paling tidak suka disandingkan siapapun selainnya di sampingnya. Maka oleh karena itu, ketika kita berdiri di hadapan Allah, niat yang kita pasang bukan hanya bermakna, bukan hanya ucapan usalli, bukan hanya lisan, bukan hanya bayangan tentang salat as-subhi, bukan hanya rakaataini, tapi salat yang kita lakukan ada lillahi ta'ala. Kita tunaikan itu murni dan mutlak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam nanti doa iftitah yang akan kita bahas di pertemuan subuh ke depan, subuh Jumat depan, langsung inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat baik-baik bahwa ibadah ini bukan, salat ini bukan hanya ritual, gerak lisan, gerak badan. Tapi salat ini kita sedang berhadapan dengan zat yang maha besar. Bahwa salat ini sedang kita persembahkan kepada zat yang tidak suka kalau ibadah dipersembahkan kepada selainnya di samping dirinya. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.